ini karena sudah diinfokan bahwa sudah bisa dimulai, maka akan kita mulai langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi training pada pagi hari ini, sesi pertama itu adalah mengenai tata cara penggunaan tablet. Jadi kita fokus mengenai tata cara yang akan digunakan oleh program dari tablet. Untuk info saja sekilas, secara gambaran besarnya, bahwa aplikasi tablet ini berfungsi untuk alat input. Jadi alat input absensi, alat input planning, alat input kunjungan, alat input order atau effective call, alat input master customer, dan seterusnya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menginput data-data yang diperlukan untuk nantinya terkumpul di web dan kemudian dilakukan analisa yang dilakukan oleh level SPV ke atas. Secara fungsi keseluruhannya seperti itu. Nah, untuk sesi tab ini berarti bisa diperhatikan SOP apa saja yang perlu diperhatikan dan tata cara seperti apa yang dianjurkan untuk dipakai dalam pekerjaan sehari-hari. Mungkin sebelum ke Pak Ferry mengenai teknis, saya mau bicara sebentar mengenai, karena akhir-akhir ini lumayan banyak ya yang terkena masalah di tabletnya. Jadi ini adalah peraturan yang bukan dari auditor yang buat, bukan juga dari IT yang buat, bukan juga dari Pak Roni selaku sales manager, tapi ini betul-betul peraturan yang direksi buat, bahwa tablet yang diberikan ke Bapak Ibu itu adalah pembeliannya dilakukan oleh pihak kantor atau pihak PT Airlimbag. Dan dari pihak PT Airlimbag tidak memperbolehkan penggunaan tablet di luar keperluan kantor. Di dalam tabletnya sudah dibantu dengan aplikasi namanya AppLock. Jadi untuk aplikasi yang boleh Bapak Ibu buka itu tidak akan dikunci, tidak akan ada password atau kode sandi, tapi untuk aplikasi yang tidak boleh dibuka nanti akan ada kode sandi. Contoh aplikasi yang boleh dibuka adalah Maps, Google Maps, kemudian Galeri, aplikasi kita MCL, dan intinya aplikasi apapun yang tidak dikunci oleh AppLock. Nah, saya ingin menghimbau Bapak Ibu jangan menganggap AppLock ini sebagai tantangan justru untuk dibobol. 1000 atau sejuta cara kalau Bapak Ibu cari di internet membobol AppLock itu mudah. Karena asalkan Bapak Ibu pegang tabletnya. Jadi tolong mindsetnya diubah, jangan sampai AppLock-nya malah dibobol, kemudian terjadi yang tidak diinginkan, suatu saat misalkan terendus oleh auditor yang memang, di sini saya tegaskan dari auditor memang tugasnya adalah untuk mengecek. Jadi itu bukan kesalahan auditor untuk jika meminta IT untuk mengecek. Dan dari IT pun jika suatu saat ditemukan dari Bapak Ibu yang dari auditor meminta untuk saya cek atau tim cek, ya mohon dipahami bahwa kami akan mengecek sesuai yang diminta oleh auditor kepada kami. Makanya jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi, saya selalu himbau, tolong jangan dilakukan. Jadi kuota ya sudah manfaatkan saja apa adanya sesuai dengan kodratnya sebagai alat untuk bekerja. AppLock digunakan juga dimanfaatkan untuk mengetahui, oh saya tidak boleh buka aplikasi ini, saya tidak boleh buka menu ini. Berarti sudah cukup diketahui saja, jangan dicari cara untuk membobolnya. Karena di dunia digital itu tidak ada yang namanya tidak bisa dihack, semuanya bisa. Tapi jejaknya tentu akan tertinggal. Contohnya kemarin ada yang AppLock-nya sudah bobol, kuotanya digunakan untuk hal yang lain. Ya saya sampaikan ke auditor apa adanya, tanpa saya tutup-tutupi. Karena memang tugas kami berdua seperti itu, dari auditor mengecek, kemudian saya di sini sebagai ibaratnya kalau di pengadilan itu saksi ahli, saya akan mengecek sesuai fakta apa adanya, kemudian saya laporkan. Nah ini saya sampaikan dulu di awal, karena jujur beberapa dari Bapak Ibu di sini yang join itu menggantikan Bapak Ibu yang sebelumnya itu karena tersandung masalah ini.
Jadi tolong jangan diulangi lagi. Saya mau info aja, sebenarnya tablet kita itu enggak yang gimana-gimana gitu. Maksudnya yang speknya tinggi atau gimana. Menurut saya dengan handphone pribadi Bapak Ibu saja itu lebih tinggi speknya handphone Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial dari tablet kita. Kalau memang dari manajemen mengizinkan, kemudian maksudnya tablet oke, kita berikan, kemudian tanpa ada adblock, sebenarnya dari IT ya justru malah senang, nggak perlu mengunci dan lain sebagainya. Tapi ini memang perintahnya seperti itu, jadi kita sama-sama menjalankan, kita sama-sama menjaga satu sama lain saja, karena jujur kalau misalkan sampai ada yang tersandung masalah itu dari saya pribadi sebenarnya kurang nyaman. Kok harus sampai seperti itu? Dan kalau ada konsekuensi apa-apa ya mohon maaf, dari IT juga sudah di luar IT. Pokoknya dari saya, kalau suatu saat diminta untuk mengecek ya akan saya cek dan saya laporkan sesuai apa adanya tanpa saya tambahi dan kurangi. Jadi tolong bisa betul-betul dipahami, dijaga, dan tolong jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran SOP tablet. Mengingat sebagian dari Bapak Ibu sekarang ada di saat ini, ada bergabung saat ini dikarenakan yang sebelumnya melakukan pelanggaran terhadap SOP tablet. Karena secara peraturan penyalahgunaan tablet sekecil apapun itu dianggap pelanggaran. Mungkin dari saya itu, selanjutnya untuk mengenai teknis bisa dijelaskan Pak Ferry. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan Pak David tadi mengenai Applock dan aplikasi yang bisa diakses, kalau tablet yang sekarang sudah diberikan ke Bapak Ibu, itu tampilannya nanti akan seperti yang terlihat di layar. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang diizinkan diakses, dia akan tampil di list yang sudah di-custom ini. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang tidak diizinkan diakses ketika Bapak Ibu mencoba mengakses termasuk di pengaturan itu akan terkunci. Jadi kalau misal terkunci berarti eh, aplikasi yang dibuka atau pengaturan yang coba diakses itu tidak diizinkan untuk diakses oleh Bapak Ibu. Jadi langsung saja untuk aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk bekerja itu namanya MCL. Jadi yang MCL SIS V2.0 yang ini bisa langsung diklik saja. Kemudian ketika pertama kali menerima, itu apabila masih terlogin seperti tadi, silahkan di logout terlebih dahulu. Jadi apabila masih terlogin atas user yang lama, silahkan di logout. Kemudian sebelum melakukan login, silahkan lakukan delete offline username data terlebih dahulu. Karena untuk tablet-tablet yang sudah pernah terlogin, itu dia sistemnya untuk login berikutnya tidak perlu menggunakan internet. Tapi ketika berganti user tabletnya, itu harus di-delete dulu yang tadinya bisa digunakan untuk tanpa internet, di username yang lama di-delete dulu, kemudian pastikan ketika akan login username yang baru, itu tabletnya terkoneksi dengan internet, karena ini butuh koneksi internet. Apabila sudah dilakukan delete offline username data, bisa dimasukkan username yang sudah diberikan, kemudian passwordnya. Standar dari kami untuk username yang baru-baru itu selalu 1 sampai 6.
kecuali bila sudah dilakukan perubahan di dalam. Ketika sudah masuk ini nanti ada pengaturan untuk mengubah password. Yang di bagian personal information ini bisa dirubah. Tapi ketika awal diberikan itu selalu defaultnya 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke pembahasan menu-menu utama ini, terlebih dahulu di bagian menu login, ini di atas ini bisa ditarik ke bawah ya. Ini tujuannya ketika suatu saat ada pembaharuan versi, itu bisa dilakukan pembaharuan secara mandiri. Caranya di-download dulu. Di-download untuk versi yang lebih baru, nanti dia akan seperti ini, di bagian panel atas ini akan mendownload. Jadi versi yang lebih baru ketika sudah selesai, ini nanti akan 100%. Jadi ini progresnya akan sampai ke paling ujung kanan. Ketika sudah selesai, ditunggu beberapa saat, baru diklik yang sebelah kiri untuk melakukan instalasi versi yang lebih baru. Bapak Ibu perlu melakukan ini ketika pada saat login. Pada saat login nanti yang tulisan yang sekarang welcome nama Bapak Ibu ini akan berubah menjadi sudah jadul. Jadi aplikasi akan memberitahukan ketika butuh melakukan update. Silakan lakukan langkah yang saya jelaskan tadi. Dipastikan pada saat melakukan langkah tersebut tabletnya terhubung dengan internet. Kemudian lanjut ke menu yang utama. Di sini ketika setelah login dan ketika sudah login aplikasi ditutup dan dibuka lagi, selama sesi loginnya itu masih aktif, dia akan langsung masuk ke main menu. Di sini bisa dilihat ada beberapa bagian. Yang paling atas ini ada yang bagian berwarna biru, ini main menu. Di sini bisa ditarik ke bawah. Jadi untuk menu-menu yang akan Bapak Ibu gunakan, mulai dari plan hingga katalog produk. Kemudian di bagian bawahnya, yang bagian ini, server communication ini berguna untuk melakukan master sinkronasi. Jadi untuk master data yang diperlukan dari server dimasukkan ke aplikasi MCL seperti master product, master customer, master plan, itu bisa diakses melalui server communication. Kemudian yang di bagian bawahnya lagi, ini adalah plan dashboard. Di sini ada informasi rangkuman visit plan, kemudian visit unplanned ada berapa, unreleased plan, upcoming plan ada berapa, berupa summary informasi. Dan di bawahnya juga ada informasi lagi terkait my visit dashboard. Di sini ada informasi mengenai effective call visit dan total visit. Untuk materi pertama ini terkait dengan teknis penggunaan absen. Jadi ketika setiap harinya Bapak Ibu yang mempunyai kantor itu wajib melakukan absensi di kantor. Sedangkan kalau misal tidak mempunyai kantor atau rep luar kota bisa men-skip langkah ini. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya kantor atau station bisa diperhatikan untuk langkah absen. Jadi tombol absen ini berada di pojok kanan bawah, bisa diklik. Kemudian nanti tampilannya seperti yang terlihat di layar. Di sini ada informasi untuk status akun dari Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya yang saya gunakan ini yang punya station, jadi dalam kota, yang artinya harus melakukan absen pada saat berada di kantor. Jadi bukan pada saat di rumah atau
belum sampai kantor sudah diabsenkan, itu nanti form yang muncul bukan form yang valid. Tapi apabila Bapak Ibu berada di kantor tapi form yang muncul seperti membutuhkan keterangan, itu berarti jangan diabsenkan. Ini langsung saya contohkan saja. Yang perlu diperhatikan pada saat absen di sini adalah absen butuh koneksi internet. Yang pertama, yang kedua absen butuh koneksi GPS tabletnya. Jadi icon GPS yang di bagian panel notifikasi ini jangan dimatikan, biarkan menyala. Dan bisa langsung diabsenkan saja. Kalau misal lokasinya itu sudah benar, jadi GPS tablet pada saat absen masuk itu ditekan, dia akan mencari koordinat dari Google satelit, kemudian akan dititik dan dibandingkan dengan lokasi kantor yang sudah di-set. Di sini kalau dilihat di maps-nya ada 2 titik, yang biru ini lokasi kantor, yang hijau ini lokasi tablet. Ini bisa saja tidak selalu presisi langsung dapat. Misal pada saat Bapak Ibu berangkat perjalanan ke kantor, kemudian yang warna hijau ini berada di titik yang salah, misal pada saat jalan yang dilalui, jadi yang sebelumnya terakhir kali mendapatkan koordinat di jalan yang pernah dilalui, kemudian pada saat sampai ke kantor, otomatis form yang muncul bukan form yang seperti ini. Kalau misal form yang muncul itu bukan yang form valid, jadi di sini yang perlu diperhatikan, kalau misal sudah benar, dia titik yang biru dan hijau ini akan berdekatan, kemudian di sini ada informasi bahwa lokasinya itu valid, jadi lokasi Bapak Ibu saat menggunakan tablet dengan lokasi kantor yang sudah di-set itu valid, dan langsung mengambil foto selfie tanpa perlu menuliskan apa-apa. Kalau misal munculnya seperti ini berarti yang Bapak Ibu lakukan sudah benar. Ambil selfie, di oke, dan di sini jangan lupa ambil jamnya ditekan, dan dilihat lagi informasi yang muncul. Jadi informasi yang muncul pastikan absensi berhasil disimpan, kemudian ditekan oke. Dan di cross check lagi, dilihat setelah foto dan ambil jam, kemudian ada notifikasi absen berhasil disimpan, di sini akan tercatat jam absen masuknya. Kalau misal sudah pada tahap ini, berarti absen sudah tercatat di server dan proses absensi selesai. Ini apabila kasus normal di kantor. Ini saya berikan contoh apabila sebenarnya punya station, tapi maps-nya yang muncul tidak sesuai. Jadi ini misal absen, tapi formnya berbeda. Bisa dilihat dibandingkan dengan yang pertama saya contohkan tadi, yang sekarang di sini lokasinya invalid. Jadi jarak dari tablet yang dibawa ke jarak kantor itu lebih dari toleransi yang diterima oleh sistem. Dan di sini juga diberikan informasi bahwa absen di luar station atau di luar kantor mengakibatkan perhitungan jam absen dihitung berdasarkan jam check-in pertama. Jadi kalau misal Bapak Ibu memang tujuannya absen di kantor, jangan pernah melakukan absen melalui form yang tampil seperti di layar. Jadi formnya lebih panjang dan perlu mengisikan keterangan.
baru ambil foto, ini jangan pernah dilakukan. Kecuali memang Bapak Ibu sedang melakukan UC atau tugas di luar kantor yang mengharuskan Bapak Ibu keluar dari station dan absennya tidak dilakukan di station, baru melakukan absen melalui form pengajuan absen yang seperti terlihat di layar. Jadi form ini digunakan ketika sedang melakukan up country. Kalau di sini bisa dilihat, ini jaraknya ini tidak berdekatan antara station dan juga lokasi tablet. Tapi kalau memang Bapak Ibu sedang up country, sudah benar ketika absen tetap diakses menu absennya. Kemudian di sini dituliskan keterangannya up country kemana misal. Baru diambil foto selfie. Kemudian disubmit. Di sini akan ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Kalau misal absen normal di kantor, akan ada tambahan informasi seperti yang bisa dibaca di layar. Dan juga jam absen masuknya tidak langsung tercatat karena perlakuannya akan sama seperti rep luar kota, di mana absen pertamanya akan tercatat ketika kunjungan ke outlet yang pertama. Di sini ada keterangannya, ini bisa dibaca. Karena melakukan absen melalui form pengajuan absen, maka otomatis akan diperlakukan seperti rep luar kota, di mana jam absen masuknya akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan check-in pada kunjungan pertama. Jadi tolong untuk masalah absensi ini bisa diperhatikan karena memang untuk Bapak Ibu khususnya yang dalam kota itu harus membedakan dua form yang muncul ketika melakukan absen. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misal absen normal di kantor, form yang muncul ini form yang di nomor 1, jadi posisinya normal, lokasi valid, jaraknya antara stasiun dan jarak Bapak Ibu dekat. Kemudian yang kedua ini kalau misal melakukan absen pada saat sedang UC, munculnya yang sebelah kanan. Apabila Bapak Ibu berada di kantor tapi munculnya form yang kedua, silakan ditutup dan diulang lagi langkah untuk menekan absen masuknya sampai dengan GPS yang terdeteksi itu benar dan form yang muncul itu form yang lebih pendek seperti yang terlihat di layar. Untuk penjelasan mengenai teknis absensi seperti itu, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan untuk modul absen sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya? Silakan kalau ingin bertanya bisa di-unmute mic-nya dan langsung ajukan pertanyaannya. Jika ada yang kurang paham atau perlu diulang, akan saya ulang.
Mohon maaf, kita info dulu bahwa karena sesi Zoom kita akan terbentrok dengan sesi yang akan dipakai oleh pihak lain dari HRD jam 10. Berarti terpaksa mungkin kita stop dulu sampai di sini, nanti kita lanjut lagi jam 1. Jadi mungkin sesi keduanya akan mundur atau kalau memang nggak cukup waktunya mungkin akan diundur besok atau nanti saya koordinasikan lagi dengan Pak Roni. Mungkin sekian dulu ya, nanti bisa dilanjut lagi. Jika memang sekiranya perlu penjelasan ulang, nanti bisa disampaikan bagian yang kurang jelas, kita ulang lagi penjelasannya, nggak apa-apa. Cuma ini akan dipakai oleh HRD sebentar lagi.